Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam sosiologi, yaitu kelompok sosial. Nah, sebelum memasuki materi, apa sih kelompok sosial menurut kalian? Ketika kalian melihat foto di sebelah, apa yang terlintas di pikiran kalian? Nah, kita semua tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, mulai dari di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dari interaksi inilah terbentuk yang namanya kelompok sosial. Mari kita pahami bersama lebih dalam apa sih kelompok sosial itu. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ciri-ciri dari kelompok sosial itu, yang pertama terdapat interaksi sosial antar anggotanya, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang kedua, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang ketiga, memiliki norma atau aturan. Fungsi dari norma atau aturan di sini yaitu mengatur perilaku anggotanya. Dan yang keempat, anggotanya memiliki kesadaran akan diri sendiri tentang keanggotaannya. Dan yang kelima yaitu ada struktur atau peran sosial dalam kelompok. Nah, fungsi dari kelompok sosial ini. Yang pertama adalah sebagai tempat belajar nilai dan norma sosial. Dan yang kedua, membentuk kepribadian individu dan karakter individu dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir adalah sarana mencapai tujuan bersama. Nah, menurut para ahli, yaitu Charles Horton Cooley, kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok primer, di mana kelompok primer ini adalah hubungan anggotanya bersifat erat, pribadi, dan langgeng. Contohnya adalah keluarga dan sahabat terdekat. Dan yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah hubungannya yang bersifat tidak terlalu dekat dan lebih formal. Contohnya adalah organisasi sekolah, kelompok kerja, dan komunitas online. Kemudian, contoh kelompok sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, misalkan, tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi. Dari antar anggota seperti ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Kemudian organisasi OSIS, di mana dalam organisasi OSIS ini antar anggota saling bekerja sama untuk kegiatan sekolah. Dan yang terakhir adalah komunitas online atau hobi, yaitu yang berfungsi sebagai memperluas pergaulan dan berbagi minat. Jadi, dari pembahasan kita tadi, bisa kita simpulkan bahwa kelompok sosial adalah wadah penting bagi manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. Tanpa kelompok sosial, manusia tidak dapat berkembang sebagai makhluk sosial. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana dinamika dan peran kelompok sosial di dalam masyarakat. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.